Nah ini Silmi Official, ya sayang sekali sih menurut saya kenapa harus main murah. Dan dia tokonya Palu Gada dan saya meragukan ori atau tidaknya. Karena saya pribadi jujur lebih prefer belanja di Shopee Mall saat ini. Tapi setelah melihat toko ini jadi ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-142. Jadi ini studi kasus akan suatu toko atau bisnis yang biasanya saya upload tentang toko Shopee, Saya komentarin opini saya seperti ini, opini Anda seperti apa, silahkan Anda studi kasus sendiri. Jadinya Anda bisa membandingkan opini Anda sama opini saya. Jadinya seru, itulah studi kasus. Oke? Nah ini studi kasus, ya Allah, segmen ini setiap Senin jam 19.30. Yang mau dibedah, tokonya cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada yang berbayar sama yang gratis. Yang berbayar memang harganya agak lumayan, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan karena saya yang paling jago jualan ya teman-teman, tapi karena alhamdulillahnya saya udah banyak banget lihat seller center yang bisa ngebangun sense saya, dan saya tahu tuh lintas kategori. Kadang ada yang jago jualan, saya akui sangat jago jualan, tapi perspektifnya mohon maaf sempit, karena dia biasanya main di kategori dia yang sangat berbeda, misalkan pemain gamis sama pemain sama pemain skincare. Itu dari iklannya berbeda, dari matrix CTR-nya beda, macam-macam, sangat berbeda perspektifnya. Tapi dia memang jago jualan di ranahnya dia. Nah kalau sama saya nggak jago jualan, tapi perspektif saya insya Allah lebih luas. Karena saya dikasih kesempatan, ya semenjak jadi konten kreator ini banyak lihat seller center, itu aja sih teman-teman. Oke, nah yang mau saya bedah, tokonya ini menarik teman-teman. Ini bukan yang daftar Gform ya, cuma saya lagi riset produk, ketemu toko ini, cukup menarik saya bahas. Namanya Silmi. Nah, namanya Silmi. Mohon maaf ya yang punya toko ini, saya tanpa izin no amount. Jadi saya tanpa izin ke beliau, tapi ya ke yang punya toko, tapi kan ini hal yang umum ya, karena bisa sama-sama cek. Beda halnya kalau misalkan saya reviewnya dari segi dalaman. Ini kan dari front end ya, dari front end. Jadi ini tokonya Shopee Mall dan jualnya murah. Jualnya murah, boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja, tapi saya pribadi kurang sepakat. Baik lagi, ini opini saya, Anda nggak sepakat, sangat-sangat boleh dan sangat-sangat wajar. Jadi ini tokonya Shopee Mall, dia 3 tahun ulasannya baru segini. Sedikit sekali sih menurut saya dalam 3 tahun ulasannya segini, chatnya pun sepertinya nggak keurus, sepertinya ya. Dan produknya pun murah-murah tapi ulasannya segini. Kayak contoh nih, celana kayak gini 57.000, koko 49.900. Ini mesti sih hitungannya murah, dan saya yakin ini produknya bukan eksklusifnya dia. Bukan produknya eksklusifnya dia. Jadi mall orinya ini dipertanyakan sekarang. Betulan ori atau enggak? Karena nih, contohnya nih ya, produk yang ini ya. Karena saya nyasar ke toko ini gara-gara lihat produk ini. Kita lihat produk yang ini. Silmi, Koko, Haibah, bla 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 bla. Kita lihat produk serupanya. Nah, ngeceknya pakai tool saya. GRR ini namanya, cek aja di ganirozaki.com, harganya 500.000, banyak yang bisa teman-teman dapat. Nah, ini sama nih. Ini sama lah. Kok sama? Ini mana nih yang menduplikat? Apakah si Silmi official store-nya atau pas ini? Dan bukan hanya satu, ini 2, 3, 4, mana lagi? 5, bahkan ini lebih mahal. Lebih mahal nih, harganya 160.000. Oh, ini yang mahalnya mungkin ya, tapi tetap murah 37.000. Dan ini sama persis. Jadi si Silmi official ini apakah dia yang orinya atau bukan? Itu juga patut dipertanyakan. Dan harganya kenapa harus murah sih? Itu yang saya sayangkan sih, karena ya daftar mall juga perlu biaya kan, pasti daftar haki, daftar badan hukum nggak harusnya ya, nggak tahu lah. Yang jelas ada persyaratan-persyaratan yang butuh biaya. Terus admin fee-nya kan lebih mahal yang mall itu, dan gak laris-laris amat juga. Beda halnya kalau misalkan ulasannya udah banyak, nih 3 tahun baru 6.000, 2.700, menurut saya standar sih, gak bagus-bagus amat. Pekan lalu di bedah toko yang 141 ada toko baru 5 bulan udah 8.300 ulasan, main murah. Nah ini Silmi Official, ya sayang sekali sih menurut saya kenapa harus main murah. Dan dia tokonya Palu Gada, dan saya meragukan ori atau tidaknya. Karena saya pribadi jujur lebih prefer belanja di Shopee Mall saat ini. Tapi setelah melihat toko ini jadi ragu. Beli Shopee Mall tuh untuk bagi saya pribadi untuk barang-barang yang di atas 500.000 lah. Kayak beli HP saya selalu di Shopee Mall. Meskipun saya tahu, misalkan saya beli HP Xiaomi nih, saya kan penggemar Xiaomi. Ya saya tahu di Star Plus memang ada yang lebih murah ada. Tapi saya selalu beli Shopee Mall, ya biar aman aja sih, aman aja. Tapi untuk harga-harga yang 500.000 ke atas lah, atau mungkin 1 juta ke atas lah. Jadi saya ada preferensi beli hanya di mall untuk produk-produk tertentu. Dan saya yakin bukan hanya saya, ada juga mungkin orang-orang yang duitnya banyak, beli apa-apa harus mall. Cuman sekarang mall ini dipertanyakan, keoriannya, keautentikannya mall ini dipertanyakan sih menurut saya.
gitu. Dan toko saya yang mall pun udah nggak ori banget juga sekarang. Kadang saya jualin juga produk yang lain, tapi kalau saya sortir nih mana yang memang kualitasnya sesuai dengan brand saya yang Shopee Mall. Karena ya saya menjaga keorian atau soalnya eh, apa ya, porosnya itu kualitas. Kualitas mall harusnya lebih baik daripada kualitas yang lain. Makanya saya ngambil dari produk orang lain yang saya tahu kualitasnya memang bagus. Cuma ini saya nggak tahu apakah si Silby ini memang orinya sehingga orang lain menduplikat atau sebaliknya. Saya sebaliknya sih, curiga saya. Gitu teman-teman, ini Xiaomi official udah 3 tahun yang lalu, cuman saya nggak tahu dia mallnya sejak kapan, walau alam karena nggak ada datanya. Cuman kalau dilihat dari produknya ada yang udah 1 tahun nih, ada yang 1 tahun, ada yang mana lagi? Ya begitulah. Ada yang 2 tahun kayaknya rasanya. Oke, itu jadi key takeaways-nya apa? Nah, mulai per video ini saya mencoba tiap video saya ngasih teman-teman key takeaways di akhir ya, atau next action. Karena saya tahu teman-teman pasti mengalami kalau nonton di YouTube, kadang oke nonton memang oh mind blowing bagus, tapi then what gitu. Lalu apa? Next action-nya apa? Key takeaways-nya apa? Kadang kita bingung. Nah, saya mencoba sekarang nyimpulin key takeaways atau next action-nya. Pertama, key takeaways-nya Shopee Mall itu sama-sama susahnya. Kita lihat tadi Shopee Mall 2-3 tahun baru 2.700 ulasan. Dan saya sudah banyak banget lihat yang Star doang omsetnya miliaran, udah banyak lihat. Ini jadi Shopee Mall tidak ada jaminan teman-teman, jadi laris. Jadi sama-sama susahnya. Yang kedua, mall tidak jaminan lagi. Saya pribadi jadi masih tidak percaya kepada label mall. Ya mungkin nanti Shopee akan benahi atau gimana. Sempat terjadi beberapa tahun lalu kriteria banyak yang dilempar dari mall, kalau nggak salah tahun 2019 lah, 2018, 2019, dilempar dari mall karena salah satu syarat mall kala itu adalah harus listing di department store. Termasuk toko saya, saya nggak jualan offline dan nggak listing di department store. Awalnya di-kick, lalu beberapa bulan kemudian dipanggil lagi jadi mall. Tapi sekarang saya pribadi jadi masih tidak percaya kepada Shopee Mall. Lalu mall, saran saya mending main mahal aja. Kalau main Star, yang di murahnya aja. Jadi daripada main mall dan dan murah, mending mall tetap ada, mainnya mahal aja. Tapi bikin toko baru, yang Star main murah. Jadi ternak toko. Jadi yang mallnya yang flagshipnya tetap ada dan main bawahnya ada. Produknya sama, ya walau alam balik lagi ke tadi, masih tidak percaya tadi. Tapi kalau memang kualitasnya bagus, ini main murah deh nggak apa-apa deh, tipis banget. Tapi yang mallnya marginnya tinggi, yaitu beda-beda. Yang jelas sayang banget main mall dan jual murah karena perlu biaya, admin-nya juga mahal, sayang banget. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sampai jumpa di Senin depan. Sekali lagi buat teman-teman yang mau di bedah tokonya, cek di ganirozaki.com. Dan kalau yang mau join WhatsApp grup saya, insya Allah tiap hari kita akan Zoom. Tapi 15 menit aja setiap hari. Cek di link di deskripsi di bawah atau cek di ganirozaki.com. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.